Oke, jadi di video kali ini kita akan jelasin ke teman-teman tentang sistem gudang. Jadi di Aquasys versi 4 itu kita mengenal sistem gudang. Tapi dalam bahasa teknisnya kita menyebutnya departemen. Gitu. Jadi ada satu toko itu bisa memiliki beberapa departemen. Begitu. Untuk apa sih fungsinya departemen atau gudang ini? Fungsinya adalah membagi stok, teman-teman. Jadi toko atau owner atau admin atau orang yang punya otoritas untuk melakukan pengecekan stok itu bisa mengetahui letak stoknya itu ada di mana gitu. Jadi misalnya toko A itu punya toko dan gudang satu misalnya seperti itu. Nah, ketika mau pembelian atau mau penjualan begitu, nanti si admin atau yang punya otoritas ini akan melakukan pengecekan barangnya ini ada di mana. Misalnya, oh stok di tokonya kosong, tapi di gudang masih ada nih. Atau di departemen satu masih ada nih. Mau dipindahin dulu apa mau langsung ditransaksiin nih dari gudangnya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya fungsinya hanya untuk manajemen barang saja, teman-teman, banyak untuk manajemen stok seperti itu. Sebenarnya fungsinya bisa lebih jauh lagi, tapi yang paling sederhana adalah seperti itu. Oke, jadi kita langsung saja di menu umum. Ini ada daftar divisi, teman-teman. Oh iya, sebelumnya fitur departemen ini harus sudah diaktifasi di sistemnya seperti ini. Jadi harus ada multi departemen seperti ini. Fitur J ya. Seperti itu. Oke, langsung ke menu umum. Nanti ada di sini ada daftar divisi, teman-teman. Nah, di daftar divisi ini nanti di atas ada nama divisinya. Misalnya di sini toko A misal seperti ini. Nah, daftar divisi ini nanti akan lebih jauh lagi kita bahas di video yang lain. Karena fungsinya hampir mirip-mirip dengan daftar departemen atau daftar gudang di sini. Gitu. Tapi lebih expert lagi, lebih advance lagi. Jadi di toko A ini kita punya dua departemen, yaitu di sini ada departemen toko. Buat teman-teman yang bingung mau namain apa, silahkan diubah aja namanya. Tapi saran saya tidak merubah kode, teman-teman, karena kode ini nanti akan terikat ke otoritas user dan bisa menyebabkan program tidak bisa diubah kalau tidak bisa dibuka kalau teman-teman merubah kode. Ya, jadi cukup diubah namanya aja kalau mau ngutak-ngatik. Misalnya seperti ini, terus di sini ada gudang satu. Nah, misal seperti ini. Nah, jadi kita punya dua nih. Kita punya dua tempat, yaitu toko dan gudang satu. Apa sih bedanya? Nah, waktu pembelian di sini. Nah, ketika kita klik baru, di sini emang nggak ada perbedaan ya, teman-teman. Tapi kalau fiturnya nanti sudah aktif, maka teman-teman akan dapat satu kolom tambahan seperti ini. Nah, di sini ada departemen. Nah, jadi ketika barang itu masuk atau kita beli barang, kita pilih nih barang itu mau ditaruh di mana, seperti itu. Ini saya giniin aja ya. Nah, barangnya mau dimasukin ke mana nih? Misalnya ke gudang. Oh, oke, kita masukin ke gudang. Barang apa? Produk ini. Berapa? 1000 misal seperti itu. 1000 pieces kita masukin ke gudang. Ada nggak yang masuk ke toko? Oh, ada. Berarti kita pilih toko di satu faktur yang sama ya. Jadi misalnya barangnya sama, seperti ini contohnya, sama-sama 1000. Cuma yang 1000 ini kita taruh di sebagian kita taruh di gudang, sebagian lagi kita taruh di toko, seperti itu. Tinggal pilih aja. Nah, setelah itu ya tinggal pembayaran seperti biasa, lakukan simpan transaksi seperti biasa, teman-teman. Bedanya cuma waktu pembelian kita akan split di sini. Nah, seperti itu. Ini fungsinya apa? Nah, nanti kita lihat lebih jauh ya.
Jadi waktu dicek laporan stok, saya coba yang ini aja ya. Laporan stok yang lebih dari 0 seperti itu. Nah, di sini laporan stoknya akan terbagi menjadi dua, stok di toko ya yang 1000 tadi dan stok di gudang satu yang 1000 tadi. Gitu. Ini sebenarnya untuk manajemen barang aja. Nah, ketika kita penjualan di sini sama, nanti teman-teman akan dapat kolom tambahan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita mau jual nih, baru. Saya mau jual barang dari toko. Misal, barangnya produk 1, jumlahnya berapa? 2000 misalnya. Nah, stoknya nggak cukup. Kenapa? Padahal kan kita punya stok nih 2000. Ya karena yang 1000 ini ada di departemen toko. Nah, yang 1000-nya lagi ada di departemen gudang. Seperti itu. Jadi nanti yang 1000 nanti kita muat di toko, yang 1000 lagi nanti Bapak ambil di gudang ya. Seperti itu. Bisa seperti itu. Nah, kita isi lagi 1000 nih. Seperti itu. Atau di sini kita isi 500 deh ya. Jadi dia ngambil barang 1000 dari toko, 500 dari gudang. Seperti itu. Pembayaran seperti biasa. Simpan. Ya, salah nih. Malah kejum. Oke, sorry tadi kepencet shortcutnya. Nah, tinggal kita simpan ya, seperti ini. Nah, gitu sehingga stoknya nanti akan tampil seperti ini. Wah, stok tokonya habis. Barang tinggal ada di gudang 500 pieces. Begitu. Terus fungsi yang kedua adalah pengecekan mutasi, teman-teman. Jadi admin bisa memantau stok yang sedang beredar di gudang itu berapa, yang ada di toko itu berapa. Dan admin bisa memindahkan, atau yang punya otoritas ya, bisa memindahkan barang dari gudang ke toko. Caranya adalah dari menu produk, ada pemindahan persediaan. Fungsi pemindahan ini jelas untuk memindahkan antar departemen atau antar divisi. Tinggal baru divisinya sama-sama toko A, kita pindahin dari gudang ke toko. Gitu. Biasanya kan kalau usahanya grosir sudah banyak barangnya. Nah, biasanya kan sama-sama barang A nih, yang dipajang di toko berapa, yang ditaruh di gudang berapa, seperti itu. Nah, dengan ini kita bisa kontrol. Tolong dong pindahin dari gudang ke toko, misalnya di sini catatannya dipindah oleh Maman. Misal seperti itu, nama karyawannya Maman ya. Kita pindahin produk 1 gitu. Kita coba jumlahnya kita banyakin ya. Mau nggak dia? Nah, jumlahnya nggak mau nih. Maksimal 500. Ambil aja 100 man. Kita taruh di toko misalnya, simpan. Gitu. Jadi waktu di laporan stok, nah nanti akan ada 100 di toko karena udah dipindahin tadi sama si Maman. Nah, 400 sisanya ada di gudang. Jadi sebenarnya seperti itu fungsi dari departemen. Ini sangat cocok buat orang yang pemilik usaha yang punya gudang banyak gitu, atau misalnya punya tempat penyimpanan barang lebih dari 1 selain di toko, ada di mana lagi seperti itu. Begitu. Oke ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih.